Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena sang ayah tak konsentrasi saat di jalan, seorang balita tewas ditabrak truk di Kota Bogor. 15 korban kecelakaan tol Cipularang kilometer 92 masih dirawat di rumah sakit, sementara sang supir truk pulih dan kini diperiksa. Seorang pemuda di Kota Bandung tewas ditusuk oleh seseorang yang diduga anggota geng pemotor. Ya, truk bermuatan kardus yang diduga memicu tabrakan maut beruntun di tol Cipularang kilometer 92 diperiksa petugas. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melibatkan produsen kendaraan mesin diesel atau agen pemegang merek truk. Polisi, penguji dari Dinas Perhubungan serta produsen kendaraan mesin diesel memeriksa bangkai truk maut tol Cipularang. Penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan di Pul Derek Gerbang Tol Jatiluhur, Purwakarta. Tim penguji memeriksa kondisi serta fisik truk secara menyeluruh, termasuk pada fungsi pengereman, sebab ada dugaan rem truk tidak berfungsi dengan baik saat melaju di jalan menurun. Hasil pemeriksaan truk akan digabungkan dengan hasil olah tempat kejadian perkara, serta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan. Di hari yang sama, Dirjen Perhubungan Darat dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT juga ikut terjun ke lapangan untuk mengecek kondisi jalan tol Cipularang kilometer 92. Pihaknya mengecek kondisi jalanan yang menurun, menanjak, meningkung, serta kecepatan angin di jalan tol. Pihaknya juga memeriksa kondisi truk yang diduga jadi penyebab kecelakaan. Dari hasil investigasi itu, pihaknya akan memberikan rekomendasi keselamatan di tol Cipularang, khususnya di kilometer 90 hingga 100 yang dinilai rawan kecelakaan. Jalannya dari KM 100 menuju 92 ini atau 91 ini memang turunan panjang. Nah ini resikonya harus disiapkan mobilnya, harus siapkan manusianya untuk melewati jalan yang dengan turunan panjang. Karena memang artinya berarti dibutuhkan kewaspadaan, dibutuhkan pengereman, sistem rem yang bagus. Nah, sistem rem yang bagus ini juga memang harus dimengerti oleh pengemudi. Jadi tidak hanya di sistem rem yang ada di roda, tetapi sistem rem yang ada di mesin juga kita bisa pakai untuk menghindari terjadinya panas yang berlebih di motor. Sementara itu 15 korban kecelakaan beruntun tol Cipularang kilometer 92 masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Salah satu pasien yang diperbolehkan pulang adalah sopir truk. Ia langsung diperiksa oleh pihak berwajib. 7 dari 22 pasien korban kecelakaan tol Cipularang kilometer 92 yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta dinyatakan boleh pulang pada Rabu kemarin. Salah satunya adalah supir truk yang diduga jadi penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan. Pihak rumah sakit masih merawat 3 pasien dengan luka berat, sementara sisanya luka ringan. Sekarang perkembangan terbarunya itu yang luka berat ada 3 pasien yang masih harus dilakukan observasi dan tindakan insentif. Kemudian yang luka ringannya ada 19 orang. Nah, diantaranya dari 19 orang ini untuk update yang terbaru hari ini ada sekitar 7 orang yang bisa dinyatakan dan direncanakan untuk pulang. Hari ini? Ya, hari ini. Dan 12 lainnya masih perlu perawatan lebih lanjut lagi. Sebagai supir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Sudah dinyatakan untuk layak untuk pulang, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Laka Lantas. Di antara pasien yang masih dirawat di rumah sakit ada 3 anggota TNI. Mereka adalah Kolonel Iga Karalingga, Letnan Kolonel Sutrisno, dan Prada Setio. Kolonel Iga masih menunggu hasil dari hasil ronsen servikal karena diprediksikan fraktur servikal.
Kalau Pak Letkol Sutrisno itu insya Allah mudah-mudahan menunggu keputusan dari dokter spesialis ortopedi, itu dinyatakan mudah-mudahan hari ini bisa pulang. Kalau yang satunya, yang si Asep Adrianus itu masih perawatan karena diperkirakan ada perdarahan di otak, makanya mungkin masih menunggu hasil keputusan informasi dari dokter Joko. Itu aja sementara informasinya, Pak. Tapi ketiga-tiganya stabil kondisinya. Ya, kondisi saat ini sekarang masih stabil. Rencananya, Kolonel Iga Karalingga akan dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Saling dorong antara mahasiswa dengan aparat keamanan mewarnai unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya. Unjuk rasa itu buntut dari adanya dugaan pelanggaran kampanye pilkada yang belum ditangani oleh Bawaslu. Situasi di depan kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya memanas ketika puluhan mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Bawaslu. Saling dorong pun terjadi karena mahasiswa ditahan oleh aparat penegak hukum. Aspirasi mahasiswa dituangkan dalam spanduk dan orasi. Mereka datang untuk mempertanyakan kinerja Bawaslu yang dinilai belum maksimal. Pasalnya, Bawaslu dianggap tak mampu menangani kasus dugaan pelanggaran pilkada. Laporkan itu ada 13 kasus, 13 dugaan pelanggaran. Dan ada sanggahan daripada KPU, katanya dari Bawaslu itu mengatakan ada 3 kasus. Sedangkan 3 kasus yang memang keluar dikaji oleh Bawaslu itu tidak ditindaklanjuti, apalagi yang memang 13 yang kita laporkan. Itu kasus apa aja? Persoalan ada beberapa di antaranya ada anak yang memang dilibatkan dalam kampanye, kemudian kampanye di tempat ibadah seperti masjid, kemudian ada juga pemberian hadiah yang memang nominalnya lebih daripada 1 juta. Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaki Pratama, menanggapi protes mahasiswa. Menurutnya ada beberapa laporan kasus pelanggaran pilkada yang saat ini masih dikaji dan ditelusuri. Selain itu ada juga sebagian laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat. Langsung ada investigasi, begitu. Tindak lanjut dari laporan tersebut, kemudian ya kami melakukan investigasi. Sejauh ini Sedang dalam penelusuran. Ada beberapa yang sudah diinvestigasi bahwa memang tidak terdapat dugaan pelanggaran. Begitu. Setelah meluapkan aspirasinya, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang mulai mendistribusikan logistik pilkada ke tingkat kecamatan secara bertahap. Pada hari pertama, pengiriman 340 kotak paket logistik dikirim ke kedua kecamatan. Setelah rampung proses sortir dan lipat, logistik pilkada mulai didistribusikan dari gudang KPU Sumedang ke gudang tingkat kecamatan pada Selasa pagi. Pada hari pertama, sebanyak 340 kotak paket logistik dikirim ke 2 kecamatan terdekat, yaitu Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Logistik pilkada yang dikirim antara lain bilik suara, kotak suara, surat suara pilkada Sumedang, dan Pilgub Jawa Barat. Ratusan box kotak suara dimasukkan ke truk box dan disegel agar aman dari kerusakan akibat hujan. Pengiriman juga dikawal ketat oleh TNI dan polisi. Yang akan mendapatkan logistik terlebih dahulu adalah kecamatan terdekat dari kantor KPU Kabupaten Sumedang atau ibu kota Sumedang begitu ya. Di Sumedang Utara, kemudian Sumedang Selatan, kemudian nanti bergeser berikutnya Cimalaka dan Cisarua begitu. Jadi nanti kita melingkar dari terdekat ke yang terjauh, karena memang kenapa kita prioritaskan yang utara dan selatan. Secara jumlah pemilih 2 kecamatan ini besar, kemudian juga TPS-nya banyak. KPU Sumedang menjadi kabupaten pertama di Jawa Barat yang mendistribusikan logistik pilkada. Ditargetkan pendistribusian logistik ke 26 kecamatan di Sumedang akan rampung pada 23 November mendatang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Ya, di sisi lain KPUD Kota Banjar masih dalam proses sortir dan lipat surat suara untuk Pilkada 27 November mendatang. Pihaknya menargetkan seluruh proses itu selesai dalam 3 hari. Sebelum memulai menyortir dan melipat surat suara, sekitar 70 petugas dibagikan tanda pengenal dan diberi arahan. Hal ini untuk memastikan agar penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang logistik KPUD Kota Banjar berlangsung lancar. Setelah barang bawaan termasuk makanan dan minuman disimpan, para petugas sortir dan lipat mulai bekerja. Mereka memastikan agar surat suara yang dipakai untuk Pilkada serentak 27 November mendatang dalam kondisi baik. Menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan surat suara. Selama proses sortir dan lipat ini, Bawaslu ikut mengawasi. Yang pertama untuk proses sortir lipat ini kita yang gubernur dulu, setelah beres gubernur lalu kita akan melanjutkan ke yang wali kota. Jumlahnya ada berapa tuh? Kalau untuk jumlahnya sesuai dengan 154.000 dikali 2,5% ini kurang lebih di total semuanya ada 300 sekian ribu untuk surat suara beserta cadangan. Ada 600.000 surat suara yang disortir dan dilipat untuk pemilihan calon wali kota dan calon gubernur. Seluruh proses ini ditargetkan selesai dalam waktu 3 hari. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar.